Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu shaimin dan shaimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada subuh ini adalah harta dan meta ekonomi Islam. Ada persoalan yang penting untuk kita renungkan kaitannya masjid dan kepedulian sosialnya. Semakin tinggi menara sebuah masjid, semakin besar tanggung jawab sosialnya. Menara masjid itu adalah simbolisasi sejauh mana suara azan didengar oleh masyarakat, oleh umat Islam. Semakin jauh suaranya menjangkau masyarakat, maka sebatas itu pula lah tanggung jawab masjid. Tanggung jawab apa yang kita maksud? Kalau ada orang yang mendengar suara azan kita, lalu mereka hidup kelaparan, kemudian sakit, tak ada yang bisa membantunya untuk berobat. Kedinginan karena tak ada pakaian yang bisa mereka kenakan. Padahal setiap hari 5 kali suara azan mereka dengar. Maka yang paling kita takutkan kita masuk dalam kategori pendusta agama. Itu berat sekali, Pak. Berat sekali. Karena itulah masjid itu harus hidup lewat jamaahnya dan lewat zisnya. Kalau kita lihat ayat tentang memakmurkan masjid, itu nggak bisa dipisah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Lalu kan ada penjelasan wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dia tegakkan salat, dia bayar zakat, termasuk infak sedekah. Itulah sesungguhnya yang menjadi roh masjid itu. Kalau kita bertanya dan jujur, apakah Masjid Muhajirin punya roh, punya spirit? Saya hakul yakin masjid ini punya roh yang amat sangat kuat. Roh jamaahnya, ramainya masjid ini, juga insya Allah sedekah infak kita yang luar biasa hebat. Jadi kalau saya berani mengatakan, Pak, ini kalau Ustadz dalam itu bercakap, bebas saja, tak ada persoalan. Kalau perkara infak dan sedekah, jamaah muhajirin ini, dia tak lagi pada level teoritik, dia sudah pada level praktik, hebat. Tapi yang perlu kita konsolidasikan untuk masa-masa mendatang adalah zakat. Zakat mal kita baru 180 juta tahun lalu. Jumlah yang sesungguhnya kecil. Zakat mal ya, 180. Saya tanya Ketua UPZ, berapa target tahun ini Pak Ketua? Kita berharap Ustadz bisa 2 kali lipat, berarti 360 juta. Bisakah itu tercapai? Saya yakin bisa. Dengan zakat itulah nanti kita memastikan area daker, daerah kerja masjid ini, tidak ada lagi orang-orang yang secara kebutuhan primer tak terpenuhi. Itulah tanggung jawab kita terhadap lingkungan masjid itu. Ukurannya apa? Ukurannya menara.
Jadi nanti pengurus BKM bisa lah, ini sampai mananya jangkauan suara azan kita ini. Ternyata nggak jauh-jauh kali, selamat lah kita itu. Tapi kalau dia menjangkau ada rumah-rumah penduduk di sekitar kita ini yang mereka miskin, yang selama ini tidak terperhatikan, yang tidak pernah kita pantau. Urusan dia ke masjid kita, nggak ke masjid kita, nggak ada urusan, itu urusan nomor 2. Tapi pada saat dia mendengar suara azan, itulah sebenarnya jangkauan kita. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya ingin membahas pada subuh ini harta dan meta ekonomi Islam itu. Kalau meta itu kan dibalik yang zahir, dibalik yang tampak, metafisika. Fisika apa yang nampak, apa yang jelas, meta dibalik itu. Makna penting dari kehadiran Al-Quran pada masyarakat Arab itu adalah merubah mindset, merubah culture set bangsa Arab terhadap harta. Apa yang dirubah Quran? Orang Arab itu sebelum kedatangan Al-Quran melihat harta sebagai ghoyah. Harta itu sebagai tujuan. Harta itu menentukan segala-galanya. Tidaklah heran kalau ayat-ayat Makkiyah itu mempertegas paradigma harta sebagai tujuan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia berlomba-lomba untuk at-takasur, memperbanyak harta, mencari harta. Mereka tidak akan pernah berhenti. Kapan mereka berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Kalau mereka mulutnya disumbat dengan tanah kuburan, barulah mereka selesai mencari harta. Pada ayat yang lain Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a, mereka kumpulkan mal, harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhlada. Mereka menyangka hartanya itu dapat mengekalkannya. Apalagi mindset dan culture set bangsa Arab itu. Menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan, iri, dengki, dan berupaya bagaimana harta yang dimiliki oleh orang lain itu bisa pindah kepada dirinya. Itu cara berpikir Arab jahiliyah terhadap harta sebelum kedatangan Al-Quran. Karena kondisi yang seperti inilah Bapak Ibu, tidak mengherankan pada masyarakat Arab awal itu disparitas, kesenjangan sosial itu sangat nyata sekali. Borjuis, proletar, ada orang kaya, ada orang miskin, ada pemilik modal, ada budak. Kalau kita mendengar nama-nama Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, itu kan sebenarnya budak-budak. Kenapa bisa ada budak? Bukan sekedar buruh, tapi budak yang bisa diperjualbelikan. Siapa yang bisa membeli budak? Itu adalah pemilik-pemilik modal, orang-orang kaya itu. Jadi kesenjangannya luar biasa pada masa awal Islam itu sampai datangnya Al-Quran. Kenapa terjadi kesenjangan sosial di masyarakat? Karena tidak ada redistribusi. Tidak ada pemerataan pendapatan, tidak ada pemberian-pemberian, tidak ada upaya-upaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat lain. Nah, inilah sesungguhnya yang dibongkar, yang dikritik, yang diubah oleh Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran itu Bapak Ibu sangat revolusioner. Yang dia robah itu adalah mindset, yang dia robah itu adalah paradigma, sesuatu yang amat mendasar pada diri manusia. Jadi ada teorinya begini Bapak Ibu, kalau merubah fisik itu kan gampang, merubah penampilan itu mudah. Orang kampung, ya katakanlah gadis kampung, dibawa ke salon, dibawa ke butik, dipermak, dia bisa tampil menjadi wanita sosialita yang tampilannya benar-benar modern. Kenapa? Yang dirubah pakaian, yang dirubah penampilan, dan itu gampang sekali.
Tapi persoalan apakah cara berpikirnya, apakah cara pandangnya ikut berubah, itu nanti dulu. Ada cerita yang lucu tapi nggak enak kalau saya sebutkan kampungnya, kan nanti ada pula orang tersinggung. Ada dulu Pak, di kampung sana dibangun sebuah masjid. Masjidnya besar, cantik, air mancurnya lancar. Tapi begitu mereka, bukan air mancur, air petnya itu, begitu mereka menggunakan air pet itu tak pernah dimatikannya. Karena dianggapnya sama dengan air pancuran dia kalau kemana itu Pak? Dianggap sama saja. Saya pernah KKN itu kan air mancur yang dari apa namanya? Bambu itu kan nggak pernah berhenti tuh, ngalir terus. Dianggapnya lah air pet di masjid itu samalah dengan air mancur tuh. Hidup terus. Apa yang masalah itu? Mindset tak berubah. Kita bisa bangun gedung besar, bisa bangun secara fisik, tapi mindset cara berpikir itu yang paling sulit untuk merubahnya. Dulu almarhum Profesor Fadil, mantan Rektor UIN itu pernah cerita begini. Ketika dia jadi dekan, dia panggillah cleaning service. Lalu dia tanya, Pak, itu kenapa kamar mandi kita, WC kita kok masih bau? Apa kata petugas kebersihan ini? Bapak ini aneh, kata dia. Manalah pula ada WC yang tak bau, kata dia. Yang namanya WC bau. Kenapa dia berpikir begitu? Karena memang itulah mindsetnya. Lalu Prof. Fadil dalam satu kesempatan dibawanya orang ini ke hotel, Pak. Dibawa ke hotel. Diinapkan satu malam untuk mengajarkan ada WC yang wangi. Ada kamar mandi yang wangi. Untuk apa? Menggeser mindset itu tadi. Ya kalau di kampung-kampung mana ada WC yang tak bau-bau lah semua kan. Tapi ternyata ada yang wangi, yang harum, sehingga awak pun betah lama-lama di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dirubah Quran itu, mindset orang Arab itu terhadap harta, terlebih lagi setelah mereka memeluk Islam. Disitulah nanti baru kita menemukan sosok-sosok yang amat sangat pemurah seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lain yang pemurah. Itu hasil revolusi Al-Quran terhadap harta. Apa yang dirubah Al-Quran yang kita sebut dengan paradigma baru itu? Pertama, Al-Quran menggeser harta itu dari ghoyah, dari tujuan menjadi wasilah. Al-Quran ingin menegaskan harta itu bukan tujuan hidup, bukan segala-galanya, bukan menentukan orang kekal atau tak kekal dia hidup di dunia. Tapi harta itu bisa menjadi wasilah, sarana untuk menghantarkan orang kepada kehidupan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari terminal menjadi transit. Apa artinya itu? Dulu orang beranggapan bahwa dirinya ini adalah terminal harta. Harta masuk, berhenti di dia. Oleh Al-Quran diubah. Bukan, engkau bukan terminal harta. Seberapa besar lambung kita, seberapa besar kantong kita, seberapa besar kekuatan kita untuk mengumpulkan harta, takkan bisa sekuat-kuatnya. Karena itulah dirimu itu, kata Al-Quran, sebenarnya hanyalah transit. Harta yang didapat transit pada diri kita. Kita gunakan apa yang kita perlukan dalam hidup, yang sebagiannya itulah menjadi hak orang lain. Apakah hak orang lain yang wajib seperti zakat, atau hak orang lain yang dalam bentuk sunnah, itulah zakat, infak, itulah infak sedekah. Jadi harta yang masuk ke kita itu mampir di kita sebentar, transit di tempat kita, pada diri kita, kita gunakan apa yang perlu, lalu sebagiannya itulah yang disalurkan ke pos-pos lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari kos ke investasi. Kenapa orang Arab pelit pada saat itu?
sehingga tidak mau memberi makan orang miskin. Jangankan memberi makan, menganjurkan orang lain untuk memberi makan pun dia tak mau. Tak ada sedekah, tak ada infak, kikir luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada satu keyakinan bahwa apa yang dikeluarkan itu adalah kos, biaya. Ada pengurangan pada harta kita. Begitu orang berinfak itu kan sebenarnya berkurang hartanya. Begitu dia berzakat kan berkurang hartanya itu. Tapi kata Quran itu bukan kos. Lahirnya kos, tapi hakikatnya adalah investasi. Sama Pak, di dahan ada 10 ekor burung, kita tembak burung tuh. Kena 1 ekor, jatuh. Burungnya tinggal berapa? 1 kan Pak? Banyak orang jawab tinggal 9 lah Ustaz, kan tembak 1. 9 tuh terbang dia. Yang tinggal tuh yang jatuh tuh 1. Sama awak punya duit, di kantong ada 100.000, lewat kota infak masukkan 10.000. Tinggal berapa uang kita? 10. 90-nya kemana? Wallahu alam. Yang beli paket lah, 23.000, 32.000 sempurna sebungkus lah. Itu udah nggak jelas aja Pak status itu. Tapi yang kita infakkan 10.000 tuh, itulah yang tetap, itulah yang menjadi investasi kita. Dan sebenarnya hukum kos investasi ini mudah sekali memahaminya. Saya percayalah Bapak Ibu sekalian, ada rumah di sini, ada rumah di sini, ini untuk anak segala macam. Itu kan investasi untuk masa depan. Ya, oke. Lalu kita bandingkan apa investasi kita untuk akhirat. Saya kadang-kadang merenung Pak, Ibu sekalian, pernah nggak kita menghitung kira-kira sampai detik ini, ya kalau usia TGM ini kan baru berapa? 40 tahun TGM. 40 ya. Seumur-umur 40 tahun, berapa sebenarnya? Kalau saya sudah 50. Berapa sebenarnya kalau di total infak yang pernah saya keluarkan seumur-umur sampai 50 tahun? Ada nggak di antara kita berani menunjuk tangan bahwa dalam hitungannya secara kasar, infaknya sudah sampai tembus angka 1 miliar 500 juta. Ya itu angkanya nggak usah disebutin ke orang, tapi kita bisa berkata, ya Allah kalau kau kubandingkan rezeki yang kau berikan seumur-umur aku hidup dengan segala macam fasilitas yang kumiliki, ternyata yang kusedekahkan itu belum tembus angka 100 juta, belum tembus angka 200 juta. Itu. Padahal kos dan investasi itu 2 hal yang berbeda. Begitu kita berinfak, begitu kita bersedekah, kita sebenarnya berinvestasi untuk masa depan. Makanya Bapak Ibu sekalian, apakah sebuah masjid paradigmanya sudah bergeser atau tidak? Itu bisa dilihat dari kota infaknya. Perkembangan terakhir saya tidak tahu Pak Ketua BKM, kota infak kita itu isinya sekarang lebih banyak uang berapa? Siapa yang suka buka, bukan suka ya, siapa yang sering buka kota infak? Berapa Zid? Ya Zid, uang berapa yang paling banyak? 50. Itu jawaban Imam Yazid. Kalau sudah 50 jawabannya Pak, itu yang saya katakan tadi, muhajir ini bukan jamaah kaleng-kaleng ini. Dahsyat itu Pak. Tapi kalau dibuka kota infak itu isinya 2.000 baru pening Pak. Kenapa bisa begitu? Itu mindset Pak. Begitu di kantongnya ada 4 lembar uang 50.000, ada 1 uang 5.000, lewat kota infak tuh. Yang mana dia taruh ke dalam kota infak tuh? Dia akan taruh yang 5.000. Itu berarti mindsetnya masih kos. Orang tidak pernah berinvestasi yang kecil, tapi karena dia mindsetnya infak itu adalah kos, maka itulah. Yang paling gawat kan ada cerita Pak, dibayangkannya di duitnya ini ada uang 305.000, bayangannya ada uang 5.000, masuk masjid dia. Begitu lewat kota infak tuh ditariknya dompetnya Pak. Begitu dibuka dompet tuh tak nampak duit 5.000 tadi. Kemana 5.000 nih? Kota udah berdarah di depan.
kiri kanan udah lirik. Rupanya dia lupa uang 5.000 udah dikasihnya sama tukang parkir. Menggeletar dia menarik 1.000 tuh. Karena udah kadung Pak, malu pula nanti kotak infak lewat masuk lagi. Tertarik uang 100.000, menggeletar itu, mak gawat ini katanya. Minta balik nggak mungkin itu kan. Jadi ini Bapak Ibu yang dirubah Al-Quran itu ya. Nah itu 3 paradigma. Kemudian Al-Quran juga mengajarkan hukum sunnatullah harta. Apa itu? Hukum yang pertama ada masuk, ada keluar. Persis seperti mekanisme tubuh kita ini. Ada yang kita makan, ada yang kita minum, ada yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, besok ada yang kita buang. Sepanjang ini berjalan dengan lancar, orang akan sehat walafiat. Tapi kalau sudah terganggu salah satu mekanisme tubuhnya, tak bisa buang angin, tak bisa buang air besar, tak bisa buang air kecil, itu problem besar muncul Pak. Pada saat saya berusia 30 tahun, lebih kurang itu saya pernah sakit di opname. Urusannya mencakapkan sakit awak itu pun malu awak sama orang. Awak di opname di rumah sakit, tapi menjelaskan sakit itu malu awak. Apa masalahnya? Tak bisa buang angin. Kan tak paten penyakit itu, tak keren dia Pak. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Terganggunya mekanisme tubuh itu. Ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Harta juga begitu, kita bekerja masuk tapi nggak ada keluarnya. Keluarnya yang normal hanya untuk kepentingan kita sendiri, kebutuhan hidup kita, tapi keluar untuk kepentingan orang lain nggak ada. Makanya ada hukum keluar masuk. Nah hukum keluar masuk inilah yang diistilahkan oleh hadis Nabi itu dengan sedekah jariyah. Jariyah itu mengalir. Apa bedanya air yang tergenang dengan air yang mengalir? Air yang mengalir itu dia akan jernih, akan bening. Air yang tergenang itu akan keruh. Harta yang terus mengalir akan bersih. Harta yang tidak mengalir dia menjadi keruh. Ini yang disebut dengan hukum masuk keluar satu. Yang kedua, hukum tolak bencana. Dalam satu hadis Nabi berkata tidak mungkin bencana musibah bersamaan dengan sedekah. Dia itu nggak mungkin sekali turun Mbak. Orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin berinfak tidak akan pernah dia mendapatkan sesungguhnya ya dari hadis itu dalam waktu yang bersamaan dia mendapatkan bencana atau musibah. Karena dua ini nggak bisa menyatu. Begitu orang berinfak bersedekah segala macam dia menolak bala, menolak bencana. Itu hukumnya. Maka disinilah mengapa infak dan sedekah itu menjadi habit. Karena kita sebenarnya sedang membentengi diri kita dengan cara infak dan sedekah. Yang ketiga, hukum nilai tambah. Apa hukum nilai tambah? Sampai sekarang ekonom-ekonom konvensional, ekonom-ekonom barat tidak bisa memahami konsep barokah. Karena konsep barokah itu adalah konsep nilai tambah yang menambahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada orang yang golongannya sama, pangkatnya sama, masa kerjanya sama, gajinya sama. Tapi kehidupan orang ini bisa berbeda. Kenapa bisa begitu? Yang satu apa yang dia dapatkan barokah. Kenapa barokah? Infak, sedekah, zakatnya jalan. Yang satu dia dapatkan seperti itu tapi tidak barokah. Maka sebenarnya apapun dalam kehidupan ini kuncinya kan keberkahan. Kita minta ilmu yang barokah, umur yang barokah, perkawinan yang barokah, keluarga yang barokah, harta yang barokah, semuanya berkah. Karena berkah itu adalah subutul al-khair al-ilahi. Tetapnya kebaikan Allah yang ditambahkan di luar dari nilai yang dikandung harta itu. Kalau kita punya uang 10 juta, jangkauan 10 juta seperti apa? Tapi Allah tambahkan nilai 10 juta itu melebihi dari angka 10 juta itu. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Keberkahan itu bentuknya Pak, Ibu, tidak selamanya dalam makna materi. Tapi bisa dalam makna kemesraan, bisa dalam makna bertambahnya cinta dan kasih sayang,
bisa bertambahnya keakraban. Nilai-nilai itu yang menambahkannya adalah Allah. Coba ingat hadis tentang pernikahan itu, nikah lama ya. Apa kata Nabi? Wanita itu dinikahi karena cantik, karena kaya, karena keturunan. Tak ada orang yang salah, Pak. Nanti anak kita pilih pasangannya, dipilihnya yang karena cantik, karena kaya, karena keturunan bagus. Itu sunnah Nabi itu. Nggak ada yang salah di situ. Itu betul. Tapi dibatasi oleh Nabi. Yang harus engkau dahulukan adalah fazfar bidzatid din. Pilihlah karena agama. Kenapa? Kalau engkau pilih karena agamanya, taribat yadak. Itu dia kalimat taribat yadak itu. Tanganmu akan bertanah. Apa makna tangan akan bertanah? Tangan ini akan melahirkan rezeki yang berlimpah karena pilihan terhadap pasangan kita, karena kedekatannya, karena kepatuhannya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantik tadi Allah bisa tambah, kaya tadi Allah bisa tambah, keturunan yang baik tadi Allah bisa tambahkan. Tapi kalau orang hanya memilih 3 ini saja tanpa mengikutkan unsur agama, pertanyaannya, seberapa lama kecantikan bisa bertahan? Seberapa lama kekayaan bisa bertahan? Tak akan bisa lama. Kenapa? Dia akan tumbuh alami. Namun kalau Allah yang tambahkan, inilah Bapak Ibu, Ramadan ini waktu yang paling tepat untuk mengukur itu. Jadi ketika makan sahur, Bapak pandanglah Ibu lama-lama. Ibu pun pandanglah Bapak lama-lama. Karena jarang-jarang kita menengok wajah suami kita jam 4 itu kan, jam 3. Pandang lama-lama, rasakan dalam hati dan ucapkan, jangan malu mengucapkannya, Pak. Dek, pada sahur tahun ini kulihat wajahmu semakin cantik, Masya Allah. Ada gitu, Bu? Enggak? Itu Allah yang tambah, Pak. Allah yang tambah itu. Makanya inna fis sahur, di dalam sahur itu kan selalu dikatakan ada keberkahan itu. Awak menengok anak awak ngantuk-ngantuk, dia makan. Tapi dalam hati ini bertambah rasa sayang dengan cinta dengan anak kita itu bertambah lipat-lipat dia, berlipat-lipat dia. Kadang-kadang sampai makan itu mengantuk deh. Tapi kita melihatnya itu dengan rasa bahagia. Ya, itu apalagi kalau sesekali bapak pula yang cepat bangun. Bapak yang siapkan makan sahur, lalu ibu masih tertidur. Di telinga ibu dibisikkan bapak, sayang, sahur sudah siap. Ada yang begitu, Bu? Enggak ada. Masya Allah, itu nilai tambah ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang dirubah Al-Quran, dan makanya Al-Quran itu banyak memberikan motivasi kepada kita untuk banyak-banyak mencari harta. Saya mengatakan, Al-Quran itu sebenarnya mengajarkan kita untuk jadi orang kaya. Menjadi orang kaya itu disuruh Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau pandai bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Pada ayat yang lain Allah berfirman, man daladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang ingin Allah pinjam tangannya untuk menyalurkan rezeki. Pada ayat yang lain Allah berfirman, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari akhiratmu silakan, tapi jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Ada banyak ayat yang menyuruh kita menjadi orang kaya. Zakat, infak, sedekah, salat, haji, semua ibadah itu membutuhkan orang kaya. Masjid ini tidak akan bisa sebesar ini kalau tidak karena ada orang kaya yang menginfakkan, menzakatkan hartanya. Jadi Islam itu bukan tidak menganjurkan orang mencari harta sebanyak-banyak, silakan saja. Kenapa? Sepanjang dia menjadikan hartanya sebagai wasilah. Bahkan Bapak Ibu pada surah Al-Jumu'ah itu paling cantik itu ayatnya itu. Faidza qudiyatis shalah, kalau engkau telah melaksanakan salat, fantasyiru fil ardh, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Selesai salat,
tebar, cari lagi rezeki. Dorongan Al-Quran untuk mencari harta sebanyak-banyaknya itu sangat kuat. Kalau tidak ada orang sekelas Utsman bin Affan, niscaya keluarga miskin itu akan selalu menangis karena tidak lagi mendapatkan kurma untuk dimakan setiap hari. Karena adanya sosok Utsman bin Affan, dia sanggup menukar 3 kebun kurma dengan 1 pokok kurma yang dimiliki oleh orang yang paling bedangki, kedekut, celitnya minta ampun tuh, tapi buahnya pindah jatuh ke rumah orang yang miskin tadi. Kata Nabi, siapa ya di antara kalian yang pengen pohon kurma di surga? Akhirnya di lobi, apa kata orang yang pelit nih? Aku akan mau menyerahkan sebatang kurma ini kalau ditukar dengan 3 kebun kurma. Siapa yang sanggup untuk itu? Hanya Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan bisa? Karena dia banyak hartanya. Kalau tidak karena Al-Quran mengajarkan seperti ini Bapak Ibu, nggak akan ada sosok Abdurrahman bin Auf yang melawan hegemoni perdagangan Yahudi di Madinah kala itu. Abdurrahman bin Auf ini kayanya minta ampun, dia ikut hijrah kepada Nabi. Kata orang Arab, kau kalau ikut hijrah jangan kau bawa harta kau. Kata Abdurrahman, nggak ada masalah, udah aku tinggalkan hartaku semua. Dia tinggalkan di Makkah, Pak. Sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf ditawari, ya Abdurrahman, kau tinggal di sini, kau makan di sini, silakan. Bahkan orang Ansar mengatakan, Abdurrahman, kau tengok itu istriku, memang banyak pula istrinya, kau tengok istriku itu, kau pilih mana kau mau, nanti ku ceraikan, kau nikahi. Apa kata Abdurrahman? Aku tak mau itu semua. Udahlah, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi yang kuinginkan adalah tunjukkan kepadaku ainal aswaq. Di mana pasar? Ditunjuklah lahan kosong di depan perdagangan Yahudi itu. Disitulah Abdurrahman bin Auf membangun bisnisnya sehingga dia bisa melawan hegemoni Yahudi kala itu. Jadi sahabat-sahabat pada waktu itu adalah orang-orang kaya yang bersungguh untuk mencari harta. Maka Nabi memberikan penghargaan yang besar kepada orang yang bekerja keras. Nabi pernah mencium tangan seorang pekerja yang tangannya itu kasar karena kerjanya yang keras untuk menghidupi keluarganya. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsep Quran tentang harta itu luar biasa sebenarnya. Nah lalu bagaimana kelanjutannya setelah didorong oleh Al-Quran untuk mengumpulkan harta yang banyak, maka Allah mempersiapkan jalan keluar harta itu. Harta, ada zakat, ada infak, ada sedekah, itu adalah aturan yang diberikan Allah pada kita agar kita menyalurkan harta kita dengan cara yang benar. Bapak Ibu, saya masuk kepada yang bagian inti yang saya katakan di awal tadi. Kalau kita perhatikan At-Taubah, ya, innamas sadaqatu yang isinya tentang asnaf, di situ ada konsep amil, Pak. Ada konsep amil. Kekeliruan selama ini salah satu di antaranya adalah amil hanya dipahami sebagai mustahik zakat. Ya, amil dipahami sebagai mustahik zakat. Sebenarnya tidak. Amil itu menjadi mustahik dia di hilir, bukan di hulu. Kalau fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah, gharim, itu jadi mustahik di hulu. Kalau amil di hilir, amil jadi mustahik kalau dia mengelola harta zakat, kalau dia mendistribusikan zakat, kalau dia mengembangkan zakat. Kalau dia tidak melakukan kerja-kerja yang seperti ini, maka amil tidak berhak mendapatkan zakat itu, Pak. Makanya disitulah dulu menjadi persoalan bagaimana mungkin amil zakat fitrah yang kerjanya 1 malam, dia bisa dapat 1/8. Dia hanya ngumpulin zakat itu lalu membagikan, tapi bagiannya sama dengan orang fakir miskin, malah lebih dari itu. Enggak. Amil itu kerja dulu.
Wal 'amilina 'alaiha itu dia bekerja dulu ngurusin zakat ini, dari situlah nanti baru dia mendapatkan bagiannya 1/8. Jadi amil bukan hak absolut. Sangat tergantung dengan kerjanya, maka bentuk kalimatnya adalah isim fa'il, amil. Nah, kenapa ada amil? Karena Al-Quran ingin menegaskan satu, zakat bukan pemberian kasih sayang Bapak Ibu. Ini yang harus kita geser ini. Zakat bukan pemberian karena kasihan, zakat bukan pemberian karena peduli. Zakat hanya kewajiban yang harus ditunaikan, titik, itu satu. Yang kedua, zakat itu adalah mengeluarkan harta orang yang ada pada harta kita. Tidak ada kebaikan di sana sesungguhnya Pak, zakat itu. Dia murni kewajiban. Begitu ibu bapak punya kambing 40 ekor 1 Januari tahun 2022. Pada 1 Januari 2023 kambing bapak menjadi 43 ekor. Dalam 43 ekor itu ada 1 ekor miliknya fakir miskin mustahik zakat, bukan milik bapak. Ada harta orang lain yang masih berada di tangan kita. Kalau ini tidak kita keluarkan, samalah maknanya kambing kita bercampur dengan harta milik orang lain. Kalau begitu, mana hebat zakat dengan infak? Hebat infak. Infak itu mengeluarkan harta yang memang menjadi miliknya. Kalau dia nggak mau bayar infak, apa yang salah? Diminta infak, diminta sedekah, dia tak mau bayar. Apa yang salah pada dirinya? Tak ada Pak. Cuman dia tidak mendapatkan kebaikan itu saja. Tapi dia nggak berdosa. Tapi kalau zakat tidak dia keluarkan, dia berdosa. Kenapa? Zakat itu milik orang. Nah, kalau ibu punya perhiasan disimpan dalam kotak yang sangat terkunci, lebih dari 100 gram, lewat 1 tahun, begitu 1 tahun Allah katakan pada emasmu itu 2,5%-nya itu ada milik mustahik, milik orang-orang miskin, keluarkanlah. Itu sebenarnya apa? Kalau mau menyimpan emas jangan lewat nisab. Kalau lewat nisab, simpanlah emas itu dalam bentuk investasi agar hartamu tidak habis nanti dikenakan zakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena zakat milik orang lain yang ada pada kita, zakat tak boleh menghilangkan air muka orang. Zakat tak boleh membuat orang berhutang budi, zakat tak boleh membuat orang ingin balas budi. Kalau Bapak langsung kasih zakat kepada orang yang menerima zakat itu merasa dia berhutang budi dengan Bapak, padahal tidak, itu hartanya. Kalau begitu yang terbaik, orang yang menerima zakat kita tidak pernah tahu zakat itu sebenarnya berada dari kita. Dan tidak memerlukan ucapan terima kasih. Andai kata pun ada satu lain hal Bapak harus menyerahkan zakatnya langsung, begitu dikatakan terima kasih Pak, Bapak stop, Bapak tidak boleh terima kasih kepada saya. Saya yang berterima kasih karena Bapak mau menerima zakat itu. Kenapa Bapak Ibu? Akan ada satu zaman nanti orang tak mau lagi terima zakat. Karena inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa kita memerlukan amil. Yang terakhir, tidak boleh ada konsentrasi zakat pada orang tertentu. Saya masih ingat Pak, atuk saya itu di Patumba itu, di Sigara-gara ya, itu kan kampung saya itu kan namanya Amsterdam, amplas terus masuk dalam. Itu ke ujungnya Pak, Sigara-gara, itu atuk saya di sana rumahnya dulu. Kalau hari raya, saya masih ingat Pak, saya masih kecil-kecil kelas 6 SD, kelas 1 Sanawiyah itu. Di bawah katil atuk saya itu, di bawah katil, tahu katil ya? Pak tidur itu ya Pak. Itu beras bertumpuk-tumpuk itu, bertumpuk-tumpuk beras. Anaknya 5. Ayah saya yang paling tua, adiknya ada 4. Begitu hari raya, pulang itu masing-masing bawa beras itu. Bawa beras. Kenapa terkonsentrasi pada atuk saya zakat itu? Karena dia guru agama, karena dia guru ngaji. Orang menyerahkan zakat semua kepada dia. Dialah yang bagi-bagi nanti tetangga segala macam.
Ini sebenarnya tidak dianjurkan dalam agama. Kalau kita menyerahkan zakat kepada orang-orang tertentu, langsung orangnya langsung kita serahkan, itulah yang terjadi konsentrasi itu. Dari kita dapat, dari yang lain dapat, segala macam. Pada saat yang sama, ada orang yang sama sekali tidak mendapatkan zakat. Oleh karena itu, disinilah amil bekerja. Maka amil di Masjid Muhajirin, UPZ itu, sejak hari ini kita harapkan dia sudah bekerja, Pak. Saya udah bilang dengan Pak Ketua itu. Publish calon mustahik zakat kita, tempel, tampilkan di TV segala macam, inilah mustahik zakat yang akan kita berikan zakatnya pada tahun ini, apakah zakat fitrah ataupun zakat mal itu. Sehingga kita semuanya menjadi tahu bahwa zakat kita akan disalurkan untuk apa, untuk kepentingan apa. Akhirnya Bapak Ibu, zakat yang terbaik itu adalah zakat yang diserahkan lewat amil, nanti amillah yang mengelola. Andai pun Bapak punya orang-orang yang menurut Bapak itu penting untuk diberi, Bapak boleh titip nama, itu yang terbaik, Pak. Bapak boleh titip nama ke amil itu. Tapi yang menerima zakat nanti nggak akan pernah tahu kalau itu sebenarnya dari zakat Bapak. Tolong ini diberikan zakat, rumahnya di sini dekat dengan masjid kita ini, tolong sampaikan, nanti amil. Itu ada, Pak, jangankan di UPZ, di Basnas itu, Pak. Di Basnas itu, Pak, itu ada toko roti besar, zakatnya hampir puluhan juta, dia serahkan ke Basnas, tapi pada saat yang sama dia punya daftar untuk prioritas zakat ini disampaikan kepada itu. Ternyata pada masyarakat inilah kebanyakan karyawan-karyawannya itu bekerja. Itu boleh, Pak. Tapi pentingnya adalah orang yang menerima zakat itu tidak akan pernah dia merasa air mukanya hilang, tidak merasa direndahkan, tidak merasa dia dikasihani, karena sesungguhnya zakat adalah miliknya. Nah, kemudian yang terbaik juga kita perlu juga mengedukasi orang yang menerima. Ini yang jarang disentuh, Pak. Memang mustahik zakat itu punya kemestian untuk mendoakan orang berzakat, namanya untuk ketentraman. Nanti UPZ menyiapkan doa singkat kepada mustahik, begitu zakat diserahkan, mustahik zakat itu akan mendoakan orang-orang yang berzakat. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, harapannya mudah-mudahan zakat mal kita boleh terkonsolidasi. Saya hampir lupa, Pak, ada satu dalil, Pak. Ada satu dalil yang perlu diperhatikan. Prinsip zakat itu, Pak, Ibu, khuz min amwalihim. Bukan itu ayat itu. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Itu prinsip zakat. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya sekitar mereka dan dipulangkan kembali kepada orang-orang fakir sekitar mereka. Muncul satu pertanyaan, Bapak, Ustadz, kita di bumi asri, bagaimanakah hukumnya kalau zakat kita keluarkan, kita bayar di luar dari amil kita, di luar dari komplek kita, itu bagaimana hukumnya? Saya akan menjawabnya begini, Bapak Ibu. Kalau urusan orang fakir, miskin, mustahik, ibnu sabil sudah selesai di komplek ini, Bapak boleh pindahkan zakat Bapak kemanapun Bapak mau. Tapi kalau belum selesai, tidak ada alasan untuk mengabaikan di mana kita tinggal. Kenapa begitu? Hadis itu menjadi prinsip. Tu'khadu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka seputar mereka, wa turaddu, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di sekitar mereka. Disinilah kenapa Bapak Ibu, amil zakat kita ini, UPZ kita ini perlu kita hidupkan. Dan UPZ pun kita harapkan bekerja dengan profesional, dengan data-data yang bagus, dengan data-data yang kuat,
dengan transparansi yang kuat pula, sehingga kita menumbuh kembangkan UPZ ini. Tapi Ustadz, di kampung banyak saudara saya yang susah. Saya jawabnya begini Pak, kalau zakat itu tidak ada ukuran kerabat, jangan lupa Pak, tidak ada urusan kerabat dekat, kerabat jauh. Innama sadaqatul lil fuqara wal masakin, itu jelas asnafnya. Tapi kalau infak, bacalah ayat-ayat infak. Infak itu didahulukan pertama untuk orang tua. Yang kedua, karib kerabat, famili, saudara, infak. Yang ketiga, anak yatim. Yang keempat, orang miskin. Periksa ayat-ayat infak, bunyinya pasti begitu. Kalau infak memang prioritasnya itu adalah palil walidain wal aqrab. Untuk orang tua, untuk karib kerabat, untuk orang yatim, anak yatim, dan untuk orang miskin. Tapi kalau zakat tidak, zakat itu pada asnaf surah At-Taubah itu yang sudah ditentukan, dan itu berkisar di mana tempat kita tinggal. Kecuali sudah diumumkan daerah kerja Masjid Muhajirin semuanya sudah aman. Orang-orang miskin, orang-orang susah sudah bisa kita bayar, kita sampaikan zakat kita ke sana, barulah mungkin boleh dipindahkan zakat kita itu ke tempat-tempat lain. Paling tidak kalau masih dia terasa berat, ada tanggung jawab kita di sisi lain. Tapi sebenarnya Pak, tanggung jawab kekeluargaan itu tidak lewat zakat. Kan tidak mungkin orang misalnya dia anak perempuan tinggal di Bumi Asri, ada abangnya laki-laki tinggal di sana susah, kan tidak mungkin dia bantu abangnya lewat zakat Pak. Zakat itu sebenarnya pemberian yang lebih pada menumbuhkan. Kalau dalam bentuk kasih sayang, pertolongan, itu sarananya adalah infak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan pencerahan tadi tentang infak sama zakat. Kita buka sesi tanya jawab, mungkin satu atau dua penanya kami bisa. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Indra. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat orang miskin di sekitar Bumi Asri, ya, jauh lebih parah orang miskin yang kita lihat di desa atau di daerah gitu. Khususnya misalnya kita punya usaha di luar Medan, punya kebun, punya tambak, punya apa misalnya. Ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya di sekitar usaha kita. Kita hanya tinggal di Bumi Asri. Nah, ini gimana Ustaz? Terima kasih. Ya, bagus, menarik sekali nih Pak Indra. Apa yang disebut dengan mukim? Ya, apa yang disebut dengan mukim? Mukim itu adalah di mana kita tinggal, di mana kita bertumbuh, di mana kita berkembang. Itulah yang disebut mukim. Lalu ada usaha. Kalau kasus yang dimaksud oleh Pak Indra ini, dia menjadi berbeda. Kita punya usaha di sebuah tempat, yang usaha itu berada di lingkungan masyarakat. Maka ada dua yang menarik di situ Pak, dari sisi zakat ya. Pertama, subjek zakat itu sekarang dua Pak. Yang satu namanya syakhsiyah pribadi, yang satu namanya badan hukum, syakhsiyah hukmiyah. Kalau usahanya, bisnisnya di tempat, di daerah tertentu, keuntungan perusahaan itu sampai pada nisab zakat, maka perusahaan itu berzakat Pak. Itulah zakat yang harus dia serahkan di lingkungan sekitarnya itu.
Nah, dari keuntungan itu, Bapak kan ambil harta juga, ambil keuntungan juga, itu yang didepositokan, itu yang ditabung, itu yang menjadi milik kita. Dari situ kita keluarkan zakat juga lagi. Jadi kalau pada konteks bisnis itu ada dua. Misalnya ya, itu pikirannya Yusuf Al-Qaradawi yang sudah meninggal dunia, Wahba Al-Zuhaili dan beberapa pakar lain. Indosat itu berzakat, Pak. Perusahaan-perusahaan besar itu berzakat dari keuntungan murni perusahaan itu. Setelah dibayar semua gaji pegawai, semua selesai, keuntungannya berapa? Lewat nisab, perusahaannya wajib berzakat. Apakah zakatnya itu nanti mereka salurkan dalam bentuk CSR atau segala macam, itu terserah. Tapi dia berzakat. Siapa yang paling berhak menerima zakatnya adalah orang-orang yang berada di sekitar perusahaan itu. Kalau perusahaan itu menebarkan ada bau minyak misalnya, oh itulah yang dapat tuh. Kalau limbahnya mengganggu sedikit, itulah yang harus diberikan zakatnya itu. Kalau itu benar, maka zakatnya harus disalurkan. Tetapi dalam konteks harta pribadinya, misalnya dia punya emas yang dia simpan di rumahnya, maka zakatnya itu dia keluarkan di lingkungan di mana dia tinggal. Ya, di mana dia tinggal berdasarkan dalil tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ustadz, masalahnya sekarang keuntungan perusahaan itu belum sampai nisab zakat, bersihnya, netonya nggak sampai. Jadi perusahaannya tidak berzakat, yang berzakat orangnya. Bagaimana itu? Karena dia mobile, karena dia di sini dia berusaha, di sini dia tinggal, maka jalan yang terbaik adalah 50-50 atau 2/3 1/3. Tapi intinya Pak, di mana kita tidur, di mana kita tinggal, di mana kita bergerak, orang-orang susah, orang-orang miskin di seputar itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Saya kira itu Pak. Ya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang lain lagi, kami silakan. Ya, silakan Pak Giti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu merupakan investasi. Kemudian ada satu lagi yang menyeramkan juga mendengarnya. Jangan sampai orang sekitar kita itu yang mendengar itu tidak ada sama sekali, katakanlah memperoleh bagian dari zakat. Sampai-sampai jangan kita menjadi pendusta yatim, pendusta agama. Pak Ustaz. Harus menjelaskan tadi sedikit. Kadang-kala kita ingin berzakat, tetapi kerabat kita atau katakanlah keluarga kandung kita mengatakan jangan semualah ke sana, kan begitu Pak. Jangan semua ke bajis gitu, atau jangan semua ke masjid. Ada yang sebagian sebagian kepada kerabat kita, bukan orang tua, karena orang tua tidak dijakatin, kan begitu Pak, kerabat kita. Nah, tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa sebaiknya kepada badan zakat, begitu Pak Ustadz, terutama yang di Bumi Asri ini, masjid ini. Pertanyaan saya Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz sudah jelaskan, tapi ingin satu ketegasan, mana yang lebih utama? Kita kadang-kadang mengikuti, katakanlah misalnya saran dari anak-anak kandung kita. Selain masjid yang dibagi rata aja, sebagian kepada kerabat-kerabat. Kira-kira bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Yang paling utama, yang paling akbar. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maulana. Kalau kita kembali ke sejarah Islam Pak, muzaki itu tugasnya hanya menyerahkan zakat, tidak membagikan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq
itu marah betul pada saat banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Alasannya satu sisi logis saja. Lah kita bayar zakat kan waktu Rasulullah hidup. Kalau Rasulullah sudah meninggal dunia kita nggak wajib lagi zakat. Itu Abu Bakar marah sekali. Oleh karenanya dalam Quran itu zakat itu malah dijemputkan. Khuz min amwalihim. Ambil zakat-zakat mereka. Karena zakat itu sebenarnya adalah hak Allah yang berada di tangan-tangan hambanya itu. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ambil harta mereka itu agar harta mereka bersih. Itu ya. Disinilah peran amil. Ya, peran amil dalam mengelola zakat itu. Tapi dalam perkembangan berikutnya, terutama di Indonesia, kita mengenal lembaga amil yang resmi itu belakangan Pak. Seperti BAS, seperti LAS, BASNAS, LASNAS itu belakangan sekali. Maka kita punya tradisi orang yang membayar zakat sekaligus orang yang menyalurkan zakat. Itu dia yang terjadi. Lalu bagaimana yang terbaik? Dalam konsep Al-Quran, zakat itu Bapak Ibu fungsinya sesungguhnya bukan karitatif, terutama zakat mal. Zakat mal itu fungsinya adalah menumbuhkan. Orang kita beri zakat, orang harus bertumbuh. Apakah usahanya, apakah intelektualnya, apakah pendidikannya, apakah kegiatannya, ada progres dari zakat yang diberikan. Sedangkan infak dan sedekah itu pemberian karitatif. Pemberian untuk menolong orang, memberi untuk menyelesaikan kebutuhan orang secara cepat. Oleh karenanya ayat-ayat infak dalam Quran itu berbeda dengan ayat-ayat zakat. Kalau ayat zakat mustahiknya jelas. Yang kita sebut tadi, kalau ayat-ayat infak itu yang saya katakan tadi. Orang tua, karib kerabat, anak yatim. Dan memang untuk infak dahulukan orang-orang yang di sekitar kita. Itu sebenarnya begitu. Nah makanya kalau kita mau nanti memanage menjadi lebih baik lagi pola pemberian santunan di masjid kita ini, kita kan menamakannya santunan tapi bentuknya itu kan perlu dipertegas infak atau zakat. Semestinya dari dana zakat amil itulah yang kita berikan kepada fakir-fakir miskin itu ditambah dengan santunan itu. Jadi Pak, kalau begitu kondisinya bagaimana ya? Berangkat dari hadis tadi, memang kita bisa menemukan jalan keluar ya, menemukan jalan keluar, paling tidak itulah yang disebut dibagi tadi Pak. Kita melepaskan kewajiban kita di masjid ini, bahwa kita memberikan zakat kita di masjid ini karena posisi kita bagian dari masyarakat, bagian dari jamaah. Nah sebagiannya itu karena ini kan begini Pak, kenapa kita harus memberikan zakat kita sebagiannya untuk karib kerabat? Bisa jadi infak kita tidak memadai untuk memberikan itu. Karena infak tidak memadai, maka kita berikanlah sebagian zakat kita untuk karib kerabat di luar kewajiban kita. Itu dalam kondisi yang memang infak tidak memungkinkan. Tapi kalau jawaban tegas saya Pak, kalau kita masih memiliki harta untuk karib kerabat itu yang afdol, yang aula, itu tidak lewat zakat, itu lewat infak. Termasuk Bapak Ibu yang punya pembantu di rumah, jangan berikan zakat kepada pembantu. Apalagi pembantu itu rasanya lebih lama di rumah kita ketimbang di rumahnya sendiri. Untuk pembantu, Bapak Ibu berikan infak, berikan sedekah, jangan zakat. Kenapa? Zakat itu memang bukan untuk mereka. Pada satu sisi, mereka sesungguhnya bagian dari keluarga kita. Waktunya lebih banyak bersama kita. Dia ngurusi kita, ngurusi pakaian kita, ngurusi rumah kita, ngurusi makanan kita. Maka kalau dia mau kita beri, kita berikan infak. Kepada apalagi kepada adik kandung, kepada saudara kandung, itu tidak lewat zakat, yang kita berikan adalah lewat infak. Namun kalau infak kita pun terbatas,
maka memberikan zakat pun itu dalam bahasa fikihnya kafa. Kafa itu artinya sudah memadai. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, nanti kalau ada diskusi boleh ya. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua UPZ, tadi malam ada yang mau konsultasi Pak ya. Tapi saya tidak berada di sini, pulang pukul 10:30. Tadi malam di Musabbihin, kebetulan yang jadi imamnya Ustadz Muzammil Hasballah, yang hafiz itu, yang suaranya lembut sekali. Selesai tadi malam tarawih di Musabbihin pukul 10 lewat Pak. Lama itu tarawihnya, karena beliau baca Qur'annya lama, jadi padahal tadi malam jadwal konsultasi. Nanti boleh Pak di WA, di SMS untuk bagi yang ingin bertanya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman kamila wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan salihan wa maqbula. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman kamila warizqan halalan thayyiban wa 'amalan salihan wa maqbula. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.